A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada satu pertanyaan yang ini sudah lama dibahas sebenarnya, tapi perlu diulang dan dikaji kembali sebagai pengingat kepada kita semua, khususnya para akhwat, yang dimana para akhwat atau wanita ini memiliki satu kebiasaan yang pada umumnya terjadi pada mereka ketika adanya uzur syar'i bulanan, halangan bulanan, dan muncullah beberapa statement atau bisa dikatakan fenomena ini harus kita kaji dalam pembahasan syariah atau ilmu syar'i, yaitu terkait dengan bolehkah mencukur rambut atau memotong kuku ketika seorang wanita dalam kondisi halangan bulanannya. Banyak terjadi di antara kita pada masa sekarang ini, di mana adanya ungkapan-ungkapan atau omongan-omongan, baik secara personal ataupun secara kelembagaan, yang mereka mengatakan bahwa seorang wanita ketika berada dalam uzur syar'i bulanannya itu tidak diperbolehkan untuk memotong kuku dan mencukur rambutnya. Hal ini berdasarkan satu anggapan bahwa ketika wanita tersebut yang kukunya dipotong, rambutnya dicukur, sedangkan dia dalam kondisi uzur syar'i bulanannya, bagian-bagian yang terpotong dan tercukur tersebut nantinya akan dimintai pertanggungjawaban untuk disucikan di hari kiamat. Menyikapi hal ini, dikarenakan hal ini bersinggungan langsung dengan perkara syar'i, perkara agama Islam, kita memerlukan dalil yang sharih, baik itu dalam bentuk perintah ataupun larangan, sehingga kita tidak salah dalam menyikapinya. Apalagi di sini berkaitan langsung hukumnya dengan hari kiamat, yang dimana kita manusia biasa, bukanlah dari kalangan Rasul, itu memiliki pengetahuan atau wahyu terkait dengan kondisi nyata di hari kiamat. Nah, walaupun memang ada sebagian ulama yang melarang seorang wanita itu untuk memotong kukunya dan mencukur rambutnya dengan alasan ini, maka saya pribadi atau anak pribadi itu lebih condong kepada hukum yang membolehkan. Hal ini dikuatkan juga oleh beberapa dalil, yang salah satu contohnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat haji bersama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang qaddar Allah ketika itu, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mampu atau tidak bisa untuk menyelenggarakan umrohnya. Dikarenakan kondisi beliau radhiyallahu taala anha ketika itu dalam posisi uzur syar'i bulanannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, walaupun beliau tidak bisa melaksanakan umrohnya, tapi beliau tetap bisa melaksanakan hajinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unqudi ra'saki wamtashiti wa amsiki 'anil umrah." Atau disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'il umrata atau da'i umrataki wanqudi ra'saki wamtashiti wa ahilli bihajj." Artinya adalah uraikanlah rambutmu atau lepaslah ikatan rambutmu, kemudian wamtashiti, sisirlah rambutmu, wa ahilli bil hajj atau bihajj, mulailah haji. Yang sebelum sebutkan da'i umrataki, tinggalkan umrahmu, lepaslah atau uraikanlah rambutmu, kemudian sisirlah rambutmu serta laksanakanlah haji. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menguraikan rambutnya dan menyisir rambutnya tersebut. Artinya, terkadang memang seorang wanita ketika menyisir rambutnya, ada beberapa bagian rambut yang mungkin rontok ataupun terbawa oleh sisir tersebut, sehingga mau tidak mau hampir sama hukumnya dengan mencukur rambut. Karena ada sebagian rambut yang tercabut dari kepalanya. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempermasalahkan secara tidak langsung bahwa seorang wanita itu apabila rambutnya atau terlepas atau tercabut rambutnya dari kulit kepalanya ketika posisi dia dalam haidnya atau uzur syar'i bulanannya, ini diperbolehkan dan tidak dipermasalahkan. Pun juga sebagian ulama mengkiaskan kondisi
uzur bulanan seorang wanita ketika dianggap dilarang untuk mencukur rambutnya atau memotong kukunya, itu seperti halnya orang yang junub ataupun nifas. Yang dianggap orang yang junub pun juga sama kondisinya. Padahal Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahihul Bukhari, beliau menjelaskan, menukilkan perkataan seorang tabi'in yaitu bernama Atha rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan, yahtajimu junubu wa yuqallimu adfarahu wa yahliqu ra'sahu wa illam yatawadda. Seorang yang junub itu diperbolehkan untuk berbekam, diperbolehkan untuk memotong kukunya, untuk mencukur rambutnya meskipun dia tidak berwudu. Karena dia dalam kondisi junub dan diharuskan baginya untuk mandi junub terlebih dahulu. Maka dari riwayat ini bahwa pemahaman para ulama salaf, ulama yang terdahulu, seorang yang junub pun ketika dia dikiaskan dengan kondisi yang hampir sama, yaitu kondisi wanita dengan uzur syar'inya, yaitu sama-sama tidak boleh beribadah kecuali setelah bersuci, maka seorang yang junub ini tetap dia diperbolehkan untuk berbekam, diperbolehkan untuk memotong kukunya, diperbolehkan untuk mencukur rambutnya. Pun juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala menegaskan bahwa memang tidak ada larangan terkait tidak bolehnya wanita yang berada dalam uzur syar'i tadi itu untuk memotong kukunya, mencukur rambutnya, dikarenakan tidak ada dalil yang melarang akan hal tersebut. Adapun mitos-mitos yang tersebar ya akan adanya satu musibah atau suatu hal yang membahayakan kalau seorang wanita haid, ini adalah kondisi yang justru dilarang oleh agama kita. Karena kita lebih mempercayai mitos dibandingkan dengan dalil. Dan sekali lagi, tidak ada satupun dalil yang melarang seorang wanita dalam kondisi uzur syar'i bulanannya untuk memotong kuku serta mencukur rambutnya. Wallahu taala alam bissawab. Jazakumullahu khairan. Ini yang bisa Anda jawab pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.